Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nabila Zahra dengan NIM 230312030. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 3. Ini anggota dari kelompok 3, ada Aulia Hanifiyah Putri dan Fania Nabila Zahra. Saya di sini akan menjelaskan bagian yang pertama. Itu ada kerahasiaan. Organisasi itu memiliki informasi sensitif yang tak terhitung terkait strategi, rahasia dagang, informasi biaya, dokumen digital, dan peningkatan proses. Kekayaan intelektual ini sering sekali sangat penting sebagai keunggulan kompetitif dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Oleh sebab itu, menjaga kerahasiaan, kekayaan intelektual organisasi, dan informasi serupa yang dibagikan dengan rekan bisnis telah lama dikenal dengan sebagai sebuah tujuan utama keamanan atas informasi. Lalu ada 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang sensitif. Yang pertama itu ada identifikasi dan klarifikasi informasi untuk dilindungi. Jadi, langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan kekayaan intelektual dan informasi bisnis adalah mengidentifikasi letak dengan cara disimpan dan orang yang mengaksesnya. Hal tersebut terdengar mudah, tetapi mengusahakan persediaan yang lengkap eh, sama-sama akan memakan waktu serta biaya dengan melibatkan pemeriksaan yang lebih cermat daripada isi sistem keuangan organisasi. Sebagai contoh, ada perusahaan manufaktur, biasanya menggunakan otomatisasi pabrik berskala besar. Sistem-sistem tersebut membuat instruksi yang mungkin memberikan keunggulannya signifikan atau peningkatan kualitas produk dibanding pesaing, sehingga harus dilindungi dan pengungkapannya yang tidak diotorisasi atau penggelapan. Setelah informasi yang perlu dilindungi telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Praktik manajemen kontrol Objective for Information and Related Technology menunjukkan bahwa klasifikasi merupakan tanggung jawab pemilik informasi, bukan profesional keamanan informasi, karena hanya pemilik informasi lah yang memahami bagaimana sih si informasi digunakan ketika informasi telah diklasifikasi. Seperangkat pengendalian yang sesuai dapat dilaksanakan untuk melindunginya. Lalu yang kedua itu ada melindungi kerahasiaan dengan enskripsi. Enskripsi akan dibahas di bagian kedua dari bab ini. Lanjut saja kita ke bagian yang ketiga, yaitu mengendalikan akses atas informasi. Selanjutnya ke bagian yang keempat, yaitu pelatihan. Pelatihan ini sangat penting karena diajarkan cara melindungi data rahasia. Pelatihan harus mencakup topik tersebut seperti menggunakan perangkat lunak, enskripsi, dan pentingnya selalu logout dari aplikasi yang menggunakan screensaver yang terlindungi dengan kata kunci sebelum meninggalkan laptop atau stasiun kerja tanpa pengawasan, demi mencegah pegawai lain mendapat akses tak terotorisasi terhadap informasi tersebut. Para pegawai perlu mengetahui cara membuat kode laporan yang mereka buat agar merefleksikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya penting, sehingga pegawai lain akan tahu
cara menangani laporan tersebut. Mereka juga perlu diberitahu agar tidak meninggalkan laporan yang berisi informasi sensitif yang dapat dilihat dengan jelas di meja mereka. Pelatihannya terutama sangat penting dalam penggunaan email, yaitu pesan singkat atau chat, dan blog. Dengan semestinya karena tidak mungkin untuk mengendalikan distribusi lanjutan atas informasi ketika informasi tersebut telah dikirim atau diposkan melalui sarana-sarana tersebut. Sebagai contoh, penting untuk mengajarkan para pegawai untuk menggunakan secara rutin opsi balas ke semua lewat email karena dengan melakukannya mungkin akan mengungkapkan informasi sensitif kepada orang-orang yang tidak semestinya melihat informasi sensitif tersebut. Dengan pelatihan yang memadai, para pegawai dapat memainkan peran penting untuk melindungi kerahasiaan informasi organisasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian terkait. Sebagai contoh, jika pegawai memahami skema klasifikasi data organisasi, mereka mungkin menyadari situasi di mana informasi sensitif itu belum dilindungi secara memadai dan secara positif mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Lanjut kita ke privasi. Prinsip privasi itu terus service framework yang erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya yaitu lebih berfokus dengan adanya perlindungan informasi dengan perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Akibatnya, pengendalian yang perlu diimplementasi untuk melindungi privasi sama dengan pengendalian yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan, yaitu identifikasi informasi yang perlu dilindungi, enskripsi, dan pengendalian akses pelatihan. Lalu ini ada poin yang pertama dalam privasi, yaitu pengendalian privasi. Langkah pertama untuk melindungi privasi adalah informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis, yaitu mengidentifikasi jenis informasi yang dimiliki organisasi dan orang yang memiliki akses terhadap data tersebut. Lalu ada permasalahan privasi. Jadi ada spam, yaitu email yang tidak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Organisasi harus mengikuti panduan Controlling the Assault of Non-Socialized Pornography and Marketing Camp Spam atau resiko lainnya. Dengan ketentuan utamanya itu sebagai berikut. Yang pertama, identitas pengirim harus ditampilkan dengan jelas di header pesan. Yang kedua ada file subject pada header harus mengidentifikasi dengan jelas pesan sebagai contoh periklanan atau permintaan. Lalu yang ketiga, bagian isi pesan harus menyediakan penerima dengan sebuah tautan aktif yang dapat digunakan untuk memiliki keluar dari email di masa depan. Lalu bagian yang isi pesan harus menyertakan alamat pos pengirim yang valid. Lalu yang bagian terakhir, organisasi tidak boleh mengirim email komersial ke alamat-alamat yang diperoleh secara acak dan tidak boleh membuat situs yang didesain untuk mengambil alamat email dari calon pelanggan. Lalu ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini mengasumsikan identitas seseorang biasanya untuk keuntungan ekonomi. Dan ada regulasi privasi dan prinsip-prinsipnya secara umum. Jadi ada regulasi namanya regulasi HITECH, yaitu memaksa persyaratan spesifik pada organisasi untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggannya untuk membantu organisasi agar hemat biaya. Beberapa organisasi ini bersama-sama membuat sebuah kerangka yang disebut dengan prinsip privasi yang diterima secara umum, yaitu ada manajemen, ada pemberitahuan, ada pilihan dan persetujuan, pengumpulan, penggunaan dan retensi, akses, pengungkapan kepada pihak ketiga, keamanan, kualitas, lalu yang terakhir ada pengawasan dan penegakan. Sekarang kita bahas 10 praktik untuk melindungi privasi informasi pribadi. Yang pertama itu tadi ada manajemen.
Jadi organisasi itu perlu membuat satu set prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari para pelanggan. Begitu pula dengan informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Lalu yang kedua ada pemberitahuan. Organisasi harus memberikan pemberitahuan tentang kebijakan dan praktik privasinya pada saat atau sebelum organisasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari para pelanggan atau sesegera sesudahnya. Lalu yang ketiga ada pilihan dan persetujuan. Jadi organisasi itu harus menjelaskan pilihan-pilihan yang disediakan kepada para individu serta mendapatkan persetujuannya sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi mereka. Lalu ada yang keempat yaitu pengumpulan. Organisasi hanya boleh mengumpulkan informasi yang telah diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Ada yang namanya cookie, itu sebuah file teks yang diciptakan oleh sebuah situs web dan disimpan dalam hard file pengunjung. Cuki menyimpan informasi mengenai siapa pengguna tersebut dan tindakannya yang telah dilakukan pengguna di situs tersebut. Lalu ada penggunaan dan retensi. Organisasi harus menggunakan informasi pribadi pada pelanggan hanya dengan cara yang dideskripsikannya pada kebijakan privasi yang dinyatakan dalam menyimpang informasi tersebut hanya selama informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tujuan bisnis yang sah. Lalu ini ada yang selanjutnya yaitu akses. Jadi organisasi itu harus memberikan individu dengan kemampuan mengakses, meninjau, memperbaiki, dan menghapus informasi pribadi yang tersimpan mengenai mereka. Lalu ada yang ketujuh ini ada pengungkapan kepada pihak ketiga. Jadi, organisasi ini harus mengungkapkan informasi pribadi pelanggannya hanya untuk situasi dan cara yang sesuai dengan kebijakan privasi serta hanya kepada pihak ketiga yang menyediakan tingkat perlindungan privasi yang sama. Sebagaimana organisasi sebelumnya yang mengumpulkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada keamanan, yaitu organisasi harus mengambil langkah yang rasional untuk melindungi informasi pribadi para pelanggannya dari pengungkapan yang tak terotorisasi. Lalu ada yang selanjutnya ada kualitas, yaitu organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggarannya dan menggunakan prosedur yang memastikan informasi tersebut akurat secara wajar. Lalu yang terakhir ada pengawasan dan penegakan. Jadi organisasi itu harus menegaskan satu pegawai atau lebih guna bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi yang dinyatakan. Baik, sekian dari saya. Dan selanjutnya bab ini akan dilanjutkan oleh Aulia Hanifiyah Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.